Allah itu setia dan cinta kasih-Nya tanpa batas. Karena Allah memang ingin supaya setiap orang ambil bagian dalam kehidupannya. Tuhan rindu supaya semua orang ambil dalam sukacita surgawi. Namun manusialah yang seringkali tidak setia. Kalau kita sungguh melihat diri kita sebenarnya sudah sungguh mengalami kesetiaan dan cinta Allah yang tanpa batas. Allah terus ingin supaya kita bersama-sama dengan Dia. Namun kita seringkali juga lari dari langkulan kasih Allah itu. Dalam kisah Injil digambarkan seorang yang sakit kusta. Sakit kusta, ya memang orang yang sakit kusta pada zaman itu selalu dihindari, diasingkan, dikucilkan. Dan bukankah sebenarnya kita juga dalam arti tertentu kita pun juga mengalami sakit kusta rohani. Kita juga terlempar dari kasih Allah. Namun kita juga menyadari bahwa ya kita bisa belajar banyak dari si kusta dalam kisah Injil ini. Dia sadar bahwa dia sungguh membutuhkan rahmat Allah itu. Dan dia datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dan terutama dengan iman yang sungguh luar biasa. Kita lihat doa si kusta ini. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Pertama-tama dia sungguh beriman, dia yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Dia yakin bahwa Yesus mempunyai daya ilahi untuk menyembuhkan, mentahirkan dia. Tapi dia tidak memaksa Yesus. Banyak orang seringkali kalau berdoa itu sepertinya memaksa Tuhan. Tuhan harus mengikuti keinginan saya. Tapi si kusta tidak. Dia mengatakan, Tuhan, jika Tuhan mau. Jika Tuhan mau. Atau jika ini menjadi kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendaki. Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia memang sungguh beriman, yakin, percaya. Bahwa Yesus akan mampu. Dan dia tidak memaksa Tuhan. Namun semuanya itu tergantung pada kehendak dan kemauan Tuhan. Melihat sikap iman dan kerendahan hati yang sungguh luar biasa ini, Yesus tergerak hatinya. Dan dia segera mengulurkan tangan, menjamah orang itu, dan mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Apa yang dibuat oleh si kusta untuk mengungkapkan keyakinan, kebersihan iman dan kerendahan hatinya itu, digambarkan tersungkur. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon. Tersungkur menggambarkan sikap penyembahan, sikap penghormatan yang amat dalam. Dan inilah sebenarnya tugas kita setiap hari. Ya, penyembahan, kita menyembah Tuhan. Penyembahan yang benar tentu saja, ya pertama-tama adalah diungkapkan dengan sikap syukur dan tersungkur ini. Tersungkur menggambarkan bahwa orang memang rendah hati menyadari dirinya sebagai yang papa, yang membutuhkan pertolongan. Sebab tanpa pertolongan dari yang ilahi, kita tidak mampu untuk mengatasi kemalangan yang menimpa hidup kita. Maka sebenarnya ya sembah sujud penyembahan yang benar bukanlah ya pertama-tama soal hal-hal lahiriah, tidak. Ya. Memang itu ungkapan-ungkapan hati kita. Tetapi ya sikap lahiriah bukan yang utama. Ya, itu sebagai wujud manifestasi. Ya, ketika kita misalnya kita berdoa, ya kita ya memang berdoa secara lahiriah. Tapi Tuhan melihat pertama-tama sikap hati. Sikap hati yang sungguh terarah kepada Dia. Ya, jadi tidak cukup kalau kita ya datang ke gereja, tapi hati kita ya tidak di situ. Pikiran dan hati kita ada di tempat lain, tidak. Ya, tersungkur menggambarkan sikap penyembahan kepada
yang ilahi. Tentu saja orang tersungkur dia memandang Tuhan dengan pandangan memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Dan Yesus sungguh tergerak hatinya karena sikap hati, karena kerendahan, karena iman dari si kusta ini. Para saudara, kita tentu saja diundang untuk belajar dari si kusta ini. Bagaimanapun juga kita sesungguhnya juga mengalami sakit-sakit kusta rohani. Entah karena ketidakmampuan kita untuk mencintai sesama dengan tulus. Entah karena kita tidak mampu untuk mengampuni sesama kita. Atau kita menyimpan berbagai macam hal-hal kedengkian, sakit hati, amarah dalam hati kita. Yang memang menghalangi kita untuk membuat sembah syukur, sembah sujud yang tulus kepada Tuhan. Maka sebenarnya kita pun juga dalam arti tertentu juga terlempar dari rahmat Allah itu. Namun Allah terus mencari, Dia datang, Dia berbelas kasih. Dia menunggu kita untuk datang melihat itu. Maka kalau dikatakan, ya, ketika melihat Yesus, dan ini awal dari sebuah penyembahan, melihat Tuhan. Sadar bahwa saya orang berdosa, lalu saya katakanlah dengengek, memandang, melihat Tuhan, lalu tersungkur. Ya, itu sikap penyembahan yang benar kepada Tuhan. Ya, kita memandang, kita melihat Yesus, lalu kita dengan rendah hati tersungkur di hadapannya. Ini kesadaran bahwa bagaimanapun juga dalam diri kita selalu ada kusta-kusta rohani yang perlu kita bawa kepada Yesus. Karena kita sadar hanya dalam Dialah kita akan menemukan kasih karunia, hidup yang senyatanya, sukacita sejati, sebagaimana disediakan Tuhan. Kedua, tentu saja Tuhan juga ingin, sebagaimana si kusta itu dikatakan, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Kita yang sudah mengalami kasih karunia Allah, dipanggil untuk punya hati seperti hati Tuhan, yang tergerak hatinya, yang menghendaki. Yesus mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Maka sebelumnya ada gerakan, maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Tuhan ingin agar hatinya yang penuh kasih itu akhirnya diteruskan oleh setiap orang yang pernah dan mengalami kasih Allah yang tak berkesudahan itu. Kita pun juga berhadapan dengan begitu banyak kemalangan-kemalangan dunia ini. Bukan hanya kekurangan soal ekonomi, tidak mampu makan, kemiskinan-kemiskinan jasmani, tapi juga ada begitu banyak beritaan-beritaan batin yang terjadi pada zaman sekarang ini. Yesus tentu ingin supaya melalui kita yang pernah mengalami kasih-Nya, agar kita juga mengulurkan tangan, menjamah mereka, dan mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Artinya kita diundang untuk punya kehendak, supaya orang-orang lain mengalami kesembuhan, mengalami keselamatan, mengalami apa indahnya hidup dalam rangkulan kasih Tuhan sendiri. Maka hari ini kita sungguh menimba kembali rahmat berlimpah dari Tuhan, dari hatinya yang penuh kasih, yang senantiasa tergerak oleh belas kasihan, agar hati kita juga sungguh terus diubah untuk menjadi seperti hatinya, sehingga hati kita juga terus tergerak, tangan kita terulur untuk membantu sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.